Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Aku baru aja menonton sebuah video yang viral di sosial media. Ini adalah dari seorang TKW atau tenaga kerja wanita asal Indonesia berasal dari Karawang yang dia mengaku bahwa dia dijual oleh majikannya. Awalnya dia dijanjikan bekerja ke Turki, tetapi pada saat di Turki dia dijual ke Suriah dengan harga $12.000 atau sekitar berapa itu? 180 juta rupiah ya untuk 4 tahun kerja. Di Indonesia aja dalam 1 tahun juga masyarakat Indonesia bisa lah mendapatkan, kalau cuma 100 juta rupiah ini menyedihkan banget. Kayaknya nggak ada harganya banget nih orang Indonesia. Tetapi kita coba simak dulu ya videonya, karena ada beberapa hal yang membuat aku juga janggal. Ada beberapa pertanyaan. Kejanggalannya apa saja? Kita coba lihat dulu video yang viral saat ini, yang dia mengaku berasal dari kota Karawang dan saat ini berada di Suriah. Kita coba simak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Asia dari Karawang. Tolong saya pengen pulang. Perut saya sakit. Jadi awal-awalnya saya diiming-imingin kerja di Turki, gaji $600. Gaji $600 ya, $1.000 aja itu sekitar 15 juta. Berarti kalau 600 tuh cuma 7 jutaan rupiah ya. 7 juta di rupiah di Indonesia memang gede ya untuk gaji seperti itu. Level manager aja di Indonesia tuh masih banyak kok, gaji cuma 5 juta, 4 juta tuh banyak banget. Apalagi kalau mohon maaf nih dengan level adalah yang informal seperti ini. Jadi sudah termasuk angka yang besar sekali. Tapi saya setelah mendarat di Istanbul, saya dibuang ke Suriah. Di Suriah saya dijual $12.000, 4 tahun tanpa sepengetahuan saya. $12.000, sekitar 180 juta rupiah untuk 4 tahun. Jadi per tahunnya 180 bagi 4. Aku hitung-hitungan banget ya matematikanya gitu ya. Ya nggak nyampe 100 juta lah, jauh dari angka 100 juta, hanya puluhan juta rupiah. Ini benar-benar tamparan banget ya untuk kalau ini benar videonya adalah seperti apa yang dia sampaikan, tamparan banget untuk pemerintah Indonesia. Aku sih sangat mendukung sekali untuk segera menghentikan pengiriman TKI yang informal ya, untuk negara-negara tertentu misalnya seperti di Arab Saudi atau bagian-bagian Arab ya, karena kebanyakan mereka yang mendapatkan penyiksaan itu adalah dari Arab. Padahal tuh ini buat aku sedih juga ya, padahal kan kita sama-sama memiliki persamaan adalah agama Islam gitu. Tapi kok justru memperlakukannya sebegitu buruk banget. Masih ada kata-kata penjualan lagi ya. Ini kan human trafficking banget ini. Saya tahunya dari mana? Dari majikan, karena majikan saya bilang kalau saya harus kerja di sini 4 tahun karena saya ini mahal. Saya ini $12.000. Majikan udah ngeluarin uang $12.000 untuk ngebeli saya. Karena pekerjaannya sangat berat. Perut saya sakit karena saya baru lahiran sesar. Ini yang bagi aku janggal nih. Saya baru lahiran sesar. Hamil itu kan 9 bulan ya, rata-rata lebih gitu. Apakah dia berangkat pada saat bekerja ke Turki awalnya dalam kondisi hamil? Kayaknya sangat kecil banget kemungkinan dia dalam kondisi hamil. Apakah dia mengalami kekerasan seksual juga pada saat dia di Suriah dan Turki? Dugaanku seperti itu, karena ya dia mengatakan suami saya tuh sudah lapor ke Polres berkali-kali. Artinya suaminya di Indonesia. Ini kan hitung-hitungan matematika, kehamilan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Apakah dia menjadi pekerja seperti seks komersial? Mohon maaf, aku harus mengatakan seperti itu karena ada fakta yang mengatakan dia habis melahirkan sesar. Bagaimana anaknya? Oke. Saya pun dipulangkan ke kantor. Saya diistirahatkan seminggu 2 minggu. Lalu saya dijual lagi. Oke. Habis dari lahiran karena sesar, sakit, diistirahatkan, dipulangkan ke kantor. Kantor ini adalah konteksnya di Suriah tersebut. Istirahat seminggu 2 minggu, akhir itu saya kerja lagi. Kerja apa ini? Lalu saya kembali lagi kerja, perut saya sakit lagi. Karena pekerjaannya emang sangat berat. Tidur jam 2 malam. Pekerjaannya sangat berat, perut sakit sampai jam 2 malam. Kerjaan apa itu teman-teman? Oke, perutnya sakit. Kalau pembantu rumah tangga, tapi dia dikatakan
dipulangkan ke kantor 2 minggu. Kalau pembantu rumah tangga kan dia akan stay ya di tempat majikannya. Ini kok seperti itu? Pabrik, apakah seperti itu? Bangun jam 6, jam 7 pagi. Di sini juga saya udah coba untuk ngehubungin KBRI, tapi KBRI tidak ada tindakan. Oke, KBRI tidak ada tindakan. Ini sekaligus teguran ya untuk KBRI, karena fungsi KBRI kan di sebuah negara itu salah satunya selain masalah diplomasi juga untuk membantu WNI yang berada di negara tersebut. Ini Suriah ya, mudah-mudahan ya dari KBRI Suriah benar-benar bisa membantu Mbak ini kalau memang dia membutuhkan bantuan. Saya bingung mau minta tolong ke siapa, mau lapor ke siapa. Saya cuma ngeluh ke suami saya. Tapi suami saya udah bolak-balik ke Polres minta bantuan sana sini. Dia cuma bisa mengeluh ke suaminya dan suaminya sudah bolak-balik ke Polres. Artinya di Indonesia nih suaminya. Maka aku juga bingung nih, kok hamil, berangkat, sesar, suaminya di Indonesia. Apa yang terjadi begitu? Udah ngabisin uang buat nolongin saya, tapi belum ada. Udah ngabisin uang buat nolongin saya. Ini dugaanku sangat kuat adalah korban dari human trafficking, teman-teman. Ya mohon maaf ya, mungkin hubungan dengan pekerja seks komersial seperti itu, uangnya udah habis ke sana-sini karena mungkin harus menebus dan sebagainya. Ini menyedihkan sekali nih sih. Aku sangat prihatin dengan Mbak ini. Belum ada ini ya. Belum ada pertolongan dari siapapun. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Saya pengen pulang. Dia ada perut saya sakit. Terima kasih. Ini memang tidak terlalu clear dia kerjanya di mana, bagian apa, tetapi jujur kok aku sangat menduga kuat bahwa perempuan ini tuh adalah korban dari human trafficking, teman-teman. Tetapi kalau dia kan ini ya, kalau dia berangkatnya itu secara legal ke Turki, kok bisa pindah ke Suriah gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Ini unik sih. Apa yang terjadi? Aku juga, kita akan coba nantikan kasusnya seperti apa, kabar kelanjutannya, tapi mudah-mudahan KBRI dari Suriah bisa mencari klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, tetapi memang bisa dilihat bahwa dia punya kebebasan sebenarnya, karena kalau memang dia berada di bawah tekanan yang nggak boleh kemana-mana, bagaimana mungkin dia bisa merekam video, menguploadnya ke sosial media, masih bisa komunikasi dengan suaminya. Aku sih menduga bahwa TKW ini tuh memiliki ada dugaan bahwa kalau kamu mau pulang ke Indonesia, kamu harus menggantikan uang yang $12.000 tadi, atau sekitar 180 juta rupiah, karena saya udah beli kamu mahal begitu. Zaman sekarang ya masih ada ya human trafficking seperti ini. Ini zaman-zaman perbudakan zaman dulu banget nggak sih? Nah, aku sih serba salah ya. Banyak kasus di Indonesia bahwa TKW kita yang mengalami penyiksaan, terutama tuh kebanyakan adalah di bagian Arab Saudi ya, negara-negara Arab ya. Termasuk ya seperti kalian tahu loh, ceritanya ada banyak seperti itu. Dan hamil juga, ini sedih lah. Tapi paling tidak kan seperti kalian tahu lah, di Indonesia itu no viral tidak akan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan viralnya Mbak ini di sosial media Indonesia, pemerintah, tepatnya dari KBRI Suriah, bisa mengklarifikasi kebenarannya seperti apa. Kalau seandainya memang harus menebus 180 juta rupiah, aku yakinlah itu uang sedikit, uang kecil gitu bagi KBRI untuk membantu gitu. Walaupun tidak ada uang dari KBRI ataupun pemerintah Indonesia, kalau memang ini seandainya confirm, yakin ada kejadian ini adalah fakta hasil dari penjualan human trafficking dan sebagainya, ya pasti kalau open donasi 180 juta itu bisa terkumpul dengan sangat cepat sekali, teman-teman. Secara angka juga nggak begitu besar sebenarnya. Berbeda kalau kasus kayak misalnya ada sejumlah TKW ya yang terkena hukuman membunuh majikannya karena dia mau diperkosa dan sebagainya. Itu kan minta kalau mau diselamatkan nggak cuma 1 miliar, 2 miliar, bisa puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, teman-teman, untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Tapi kalau hanya 180 juta, aku rasa ini masih
cukup bisa dibantu oleh masyarakat Indonesia. Oke, kalau kalian punya update terbaru mengenai TKW Karawang ini yang dijual ke Suriah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Mudah-mudahan ya segera terungkap semuanya dan keluarga dari TKW Karawang ini juga bisa memberikan komentar ke media massa sebenarnya apa yang terjadi. Karena disampaikan dari Mbak ini tuh belum sebegitu clear gitu. Apakah dia kesana secara legal atau ilegal, pekerjaannya apa, kok bisa punya anak, kok bisa macam-macam. Ada banyak question yang kita pertanyakan ke dia. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook page Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.